Teman-teman punya uang nggak sampai sejuta tapi pengen punya PC? Nah, bisa kok teman-teman. Malah mungkin speknya udah tergolong cukup oke lah. Walaupun ya kinerjanya mungkin bisa jadi pas-pasan. Tapi yang ada di studio Pichel kali ini itu adalah sebuah PC build up dari HP yang Pichel dapat dengan harga di bawah dari 500.000. Kira-kira bisa kita pakai apa aja nih PC nggak sampai 500 ribuan ini? Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kita kali ini akan menampilkan sebuah video review dari PC murah meriah muntah besutan dari HP, yaitu HP ProDes 400G1 SFF atau Small Form Factor PC. Disclaimer dulu ya teman-teman sebelumnya, bahwa PC ini adalah PC second tapi masih dalam kondisi yang baik. Jadi bukan barang yang baru. Iyalah, kalian mau nyari PC dari mana? 500.000 dapat yang baru? Gak akan mungkin guys. Dan spesifikasi dari PC ini adalah sebagai berikut. CPU-nya menggunakan Intel Core i3 4150, motherboard Hewlett Packard 18E9 dengan chipset Intel H81 dan soket LGA 1150, RAM 8GB DDR3 single channel 1600 MHz, storage 3,5 inci hard disk 500 GB dengan interface SATA 3.0 dengan speed 7200 RPM, integrated GPU Intel HD 4400 dengan 1 GB sharing memory, dan sebagai penampil gambar kita pakai monitor Xiaomi XMM NT27HQ yang memiliki layar IPS panel 27 inci matte finish dengan resolusi 2560x1440 atau 2K dengan refresh rate sebesar 144 Hz. Tapi nanti selama pengujian monitornya ini Pichel set di resolusi Full HD aja atau 1080p biar nggak terlalu membebani akan GPU-nya. Nah, bahasan pertama kita mulai dulu dari bagian desain. Di mana HP ProDes 400G1 SFF ini hadir dengan desain yang minimalis tapi tetap elegan. Dan seperti namanya SFF alias Small Form Factor, maka bentuknya PC ini pun juga kecil dan ramping. Sehingga pas banget buat kalian yang punya ruang kerja terbatas. Karena memang memiliki dimensi yang hanya 33,8 x 10 cm dengan tinggi 37,8 cm. Bobotnya juga nggak terlalu berat, hanya 5,9 kg aja. Ya walaupun nggak terlalu ngefek ya, karena kita nggak mungkin nenteng kemana-mana. Dan dengan posturnya ini tuh memungkinkan teman-teman untuk menempatkan PC ini nanti secara vertikal ataupun horizontal sesuai dengan kebutuhan dan juga ketersediaan ruang di meja teman-teman sekalian. Lalu untuk material casingnya pun PC ini menggunakan case yang terbuat dari metal yang solid dan kokoh, di mana mayoritas casingnya menggunakan bahan logam dengan finishing matte finish yang memberikan kesan yang profesional dan juga premium. Logamnya ini tidak cuma bikin tampilannya jadi keren, tapi juga membantu dalam hal durabilitas dan juga manajemen panas. Sementara itu beberapa bagian kecilnya menggunakan plastik berkualitas tinggi yang juga berfungsi untuk ventilasi udaranya. Sementara untuk frame dari casing PC ini sendiri sanggup menahan beban hingga 35 kg. Jadi kalau teman-teman punya monitor yang bobotnya di bawah 40 kg, harusnya masih aman ditaruh di atas dari PC kecil ini. Nah, sekarang kita bahas tentang kelengkapan I/O port yang ada di PC ini. Di mana HP ProDes 400G1 SFF ini dilengkapi dengan berbagai port yang lengkap dan juga mudah buat kita akses, terutama pada sisi depan dan juga sisi belakangnya. Di sisi depan nanti terdapat tombol power dan juga sebuah DVD tray, expansion tray yang masih tertutup cover, dan juga 4 port USB Type-A yang terdiri dari 2 port USB Type-A 2.0 dan juga 2 port USB Type-A 3.0. Sementara di bagian belakang, maka port yang tersedia jauh lebih lengkap, di mana ada 2 port PS2 untuk mouse dan juga keyboard, 1 port Ethernet RJ45, 1 port DVI, sebuah serial port, sebuah VGA port, 4 buah port USB Type-A 2.0, sebuah port untuk audio line-in, dan port untuk line-out, serta power port yang tersedia di atas dari power supply unitnya. Ini banyak banget ya, memang ya tipikal PC lah ya. Jadi walaupun memang secara teknologinya sudah ya sesuai lah dengan tahun munculnya ini ya, di mana tahun 2013, tapi at least dia sudah punya nih USB 3.0 yang masih bisa ngebantu lah buat transfer speednya minimal nggak jelek-jelek amat. Nah, karena PC ini Pichel dapatkan secara standalone alias batangan, jadi setelah kita bahas desain, kita nanti akan langsung aja bahas ke bagian performanya. Karena kita nggak dapat keyboard, kita nggak dapat mouse gitu ya, jadi kita akan langsung skip yang input device-nya. Sementara kalau buat monitor, sudah pernah Pichel bahas panjang lebar di link video yang ada di sini, atau mungkin teman-teman bisa lihat aja di link yang ada di deskripsi di bawah, ya. Biar mana tahu teman-teman minat juga mau beli, ya kan?
Nah, di bagian performa, maka PC ini sendiri menggunakan Intel Core i3 4150 prosesor yang memiliki 2 core dan 4 thread, serta berada di litografi 22 nanometer dengan base clock di 3,5 GHz dan turbo max hingga ke 3,5 GHz. Jadi nggak ada bedaan. Serta TDP berada di 54 watt. Selain itu juga PC ini dilengkapi dengan satu keping modul DIMM RAM 8GB DDR3 single channel 1600 MHz dan juga storage 3,5 inci hard disk SATA 3.0 dari Seagate sebesar 500 GB. Dan kalau di sisi operating system, maka sudah ada Microsoft Windows 10 Professional dengan build number 19045.4474 atau build number Windows paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Sementara untuk bagian performance boost ataupun software setting, tuning segala macam, maka PC ini hanya mengandalkan best power options bawaan dari Windows-nya. Dan nggak ada juga tuh aplikasi-aplikasi booster apapun di dalam PC ini. Sekira catatan ya teman-teman, dalam spec sheet yang Pichel temukan di situs resmi dari HP, maka PC ini sebenarnya sudah mendukung setup RAM hingga 16GB DDR3 non-ACC up to 1600 MT per second atau DDR3 PC3 12800. Tapi pas misal colok RAM dengan speed 1600 MHz, maka yang terbaca di BIOS-nya tuh hanya 1333 MHz. Walaupun pada waktu kita coba cek di HW Info dan CPU Z, ini terbacanya 1600 MHz. Dan setelah Pichel cek lagi, ternyata RAM yang Pichel pasang ini memiliki default speed di 1333 MHz dan bisa naik ke 1600 MHz jika diaktifkan melalui fitur XMP pada BIOS-nya. Sementara BIOS PC ini tuh nggak ada fitur XMP-nya sama sekali. Jadinya speed RAM yang di sini tuh stuck di 1333 MHz. Ya, dan jadinya Pichel jalankan benchmark dengan settingan yang apa adanya. Ya, jadi nggak ada settingan aneh-aneh. Oleh karena itu kita mulai testing pertama dengan Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 2058 poin untuk CPU multicore dan 843 poin untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 2,44 kali. Cukup rendah ya. Kemudian untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka PC ini mendapatkan skor rata-rata 809 poin. Next, waktu kita coba tes 3D rendering BMW di Blender, maka versinya harus Pichel turunkan ke Blender versi 2.87 karena GPU-nya nggak support akan versi Blender yang terbaru. Dan alhasil, PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 17 menit 21 detik untuk CPU test dan 18 menit 54 detik untuk integrated GPU test. Sementara untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020, maka PC ini berhasil project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 42 menit 32 detik. Dan kemudian untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari PC ini, skor yang didapat adalah 5.617 untuk esensial, 4.626 untuk productivity, dan 1.791 untuk digital content creation. Sehingga rata-ratanya mendapatkan skor 2.578 poin. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang sudah pernah Pichel review. Kemudian untuk kecepatan storage-nya sendiri menggunakan Crystallis Mark, kita nggak bisa berharap banyak karena ujung-ujungnya hard disk gitu ya. Maka sequential testing 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 196,78 MB per second untuk membaca data dan 191,72 MB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 1 MB per second untuk membaca data dan 1 MB per second untuk menulis data. Ya. Seperti Pichel bilang, nggak usah berharap banyak karena ini cuma hard disk. Nah, beralih ke bagian grafis, maka PC ini nanti menggunakan integrated Intel HD 4400 yang memiliki arsitektur Gen 7.5 Haswell dengan 20 execution unit dan berada di 160 shading unit. Untuk frekuensinya sendiri ini bekerja di 200 MHz hingga ke rentang 1100 MHz, serta memiliki sharing default memori sebesar 1 GB. Dan dalam pengetesan GPU-nya menggunakan 3D Mark Times Pi, alhasil tesnya nggak bisa kita jalankan, karena GPU-nya tuh udah nggak support, bukan udah nggak support, tapi tidak support dengan DirectX 12.
Untuk itu Pichel jalankan 3D Mark Fire Strike dan hasilnya testing ini mendapatkan skor 513 untuk graphic score, 4.862 untuk physics score, dan dengan combined score sebesar 175 poin. Dan secara overall mendapatkan skor sebesar 484 poin. Selanjutnya Pichel coba tes PC ini menggunakan game, ya walaupun Pichel nggak tahu ya bisa jalan atau enggak ya. Tapi untuk testingan gamenya Pichel nggak ada yang ubah. Pichel coba tes pakai yang paling top to the top. Walaupun nggak menutup kemungkinan kita ada ubah beberapa game yang mau nggak mau kita harus ganti dengan versi yang lebih lawas. Dan resolusinya pun mau nggak mau kita turunin lebih jauh lagi ke 1280x720 pixel atau resolusi yang HD. Sementara untuk settingannya kita setting game yang bervariasi dengan harapan minimal bisa jalan dulu lah. Pichel sih nggak berharap akan bisa stable frame rate lah. Jalan dulu aja udah seneng banget. Dan untuk yang pertama itu GTA 5 dengan resolusi 1280x720 atau HD dengan juga setting normal. Average frame rate di 14,1 dengan maksimum 19,5 dan minimum 0,9 FPS. Kemudian untuk CS2, nggak bercanda. Untuk 1.6 ya, CS 1.6 dengan resolusi HD dan juga setting high, average frame rate di 99,0 dengan maksimum 100,4 dan minimum 69,7 FPS. Lanjut kita tes Dota 2, resolusi HD dan juga setting fastest, average frame rate di 27,3 dengan maksimum 34,9 dan minimum 18,6 FPS. Untuk FIFA 22, bercanda lagi, jadi FIFA 2019, dengan resolusi HD dan juga setting high, maka kita untungnya masih bisa mainin di average frame rate di 58,0 dengan maksimum 60,8 dan minimum 26,9 FPS. Untuk Need for Speed Unbound, nggak mungkin ya, ganti Need for Speed Underground 2 dengan resolusi HD dan juga setting low, average frame rate di 29,7 dengan maksimum 42,9 dan minimum 21,9 FPS. Untuk Valorant dengan resolusi HD dan juga setting low, average frame rate di 47,0 dengan maksimum 66,8 dan minimum 23,8 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi HD dan juga setting lowest, average frame rate di 20,2 dengan maksimum 30,7 dan minimum 5,2 FPS. Kalau secara performa, Pichel nggak akan banyak komen soal di sini. Ya, namanya juga PC jadul ya kan. Apa yang mau kita harapkan kalau sudah ketemu dengan aplikasi zaman now? Dan juga Pichel harus acungi jempol. Memang karena PC dengan spek minimalis begini, masih bisa jalanin game-game berat, macam kayak GTA 5. Ya, walaupun cuma 14 FPS ya kan. Tapi memang jujur nih, game-game yang banyak di sini tuh mayoritas nggak playable banget. Bukan hanya karena FPS-nya yang rata-rata low, tapi juga karena resolusinya yang bikin lumayan sakit mata. Mungkin karena kita salah pilih monitor kali ya. Monitornya kegedean kali ya. Terus resolusinya ketinggian, kita turunnya jauh banget. Nah, kita beralih untuk cooling sistemnya sendiri, dan di mana PC ini nanti hanya mengandalkan lubang-lubang ventilasi pada casing. Dan untuk CPU sendiri nanti hanya dilengkapi dengan cooler yang terdiri dari sebuah heatsink metal dan sebuah kipas yang meniup hawa panasnya ke arah celah-celah ventilasi di bagian belakang dari PC-nya. Untuk itu, Pichel coba jalankan idle test selama kurang lebih 20 menitan dalam kondisi airplane mode. Kita matiin juga Windows Defender dan juga kita monitoring melalui aplikasi HW Info, serta kita taruh PC-nya dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dalam keadaan idle, awalnya CPU usage ini terlihat stabil di rentang 1,6 hingga 3,3%, walaupun sempat sesekali naik ke 26%. Sementara untuk suhu prosesornya sendiri berada di rentang 30 hingga 33 derajat, dan power di rentang 3,9 hingga 4 watt. Tapi setelah 4 menit, CPU usage-nya kembali naik hingga ke 26% yang dibarengi dengan kenaikan suhu hingga ke 39 derajat Celcius dan power di 18,5 watt. Kondisi nanti hanya berlangsung sekitar 2 detik aja, dan setelah itu CPU usage-nya turun kembali ke 3,3% dengan suhu yang balik lagi ke 33 derajat dan power di 8,4 watt. Pichel coba monitoring selama sekitar 6 menit dan hampir semua grafiknya naik turun, walaupun masih berada di batas yang wajar. Hanya grafik frekuensi prosesor aja yang tidak menunjukkan pergerakan apa-apa dan tetap stabil aja di rata-rata 3,5 GHz atau di level turbo max-nya. Setelah itu Pichel coba set PC-nya ke mode stress test dengan idle 4 dan suhu prosesornya naik hingga ke 47 derajat Celcius dengan power di 35,7 watt dan frekuensi tetap di 3,5 GHz. Lalu Pichel kembali monitoring selama 10 menit dan tidak ada indikasi throttling yang terjadi. Hanya saja suhunya naik turun di range 47 hingga 73 derajat dengan rata-rata suhu di 61 derajat Celcius. Sementara powernya juga terlihat sedikit naik turun dengan range 35,2 hingga 38,2 watt dengan rata-rata 36,8 watt. Sementara kalau frekuensinya sama kayak di kondisi idle tidak bergerak di angka 3,5 GHz. Setelah itu akhirnya Pichel hentikan aja deh pengetesan dengan kondisi akhir di suhu 63 derajat Celcius dengan power di 35,2 watt dan frekuensi di 3,5 GHz dengan durasi testing selama 21 menit dan juga 5 detik. Lalu untuk suhu bodinya sendiri, maka selama kondisi idle titik panasnya tuh berada di bagian hard disk yang paling banyak.
dan juga di area tengah dari motherboardnya. Dimana pada kondisi ini tuh dia memiliki rata-rata suhu di 33,8 derajat dengan titik terpanas sebesar 41,5 derajat Celcius. Sementara pada saat stress test, titik panasnya cenderung ada di tengah-tengah dari motherboard yang berdekatan dengan lokasi CPU-nya. Pada kondisi ini memiliki rata-rata suhu di 47,9 derajat dengan titik terpanas hingga 54,6 derajat Celcius. Ya memang masih tergolong aman lah. Tapi nggak tahu kalau kita udah tambahin beberapa part upgrade, apakah masih panasnya segini? Pichel juga nggak yakin ya. Apalagi kan ini ruangannya ber-AC, terus casingnya juga Pichel buka. Gimana kalau ini ruangan bersuhu normal dan casingnya kita tutup? Agak skeptis sih Pichel. Nah, untuk sektor audio, maka PC ini dilengkapi dengan speaker stereo yang terletak di sisi depan dari PC-nya. Walaupun nggak ada informasi soal tuningnya, tapi kualitas suaranya masih terbilang ya cukup lah. Nggak kayak speaker-speaker PC yang cuma sekedar bunyi bip-bip doang gitu. Dan pada saat kita tes dengan sebuah lagu, maka speaker ini bisa menghasilkan suara rata-rata di 82 desibel dengan maksimum hingga 89,6 desibel. Ini dia deh hasil testing suara dari speaker di PC ini. Check this out. Kemudian untuk urusan konektivitas, maka PC ini hanya memiliki sebuah Ethernet port RJ45 dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki maksimum speed hingga 1 gigabit per second. Jadi kalau teman-teman butuh jalur Wi-Fi, maka mau nggak mau cari sendiri deh. Dongle Wi-Fi ataupun USB kayak Pichel gini. Atau sekalian beli modul Wi-Fi aja terus tancepin di slot PCIe di bagian dalam. Sementara untuk urusan power, PC nanti hanya dibekali dengan sebuah PSU tipe SFX ataupun model yang kecil dengan maksimum output sebesar 240 watt saja. Ya buat setup yang Pichel tes ini sih udah cukup sih. Cuma nanti kalau kita mau upgrade GPU misalnya gitu ya, maka mau nggak mau kita wajib ganti PSU-nya. Tapi Pichel salut karena PSU-nya ini bukan yang PSU 80 bronze gitu ya. Ini udah tergolong PSU yang bagus ini. Jadi sayang aja wattnya kurang gede nih sebenarnya. Aduh. Dan terakhir, topiknya yang kita akan bahas adalah sisi upgrade-nya, di mana PC ini masih menawarkan peningkatan di sisi hardware yang bisa teman-teman oprek sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama dari CPU dulu, motherboard dengan soket LGA 1150 ini bisa teman-teman pasangkan dengan prosesor lain. Ya, Intel Core yang i3 4150 yang ada di PC ini, teman-teman bisa ganti jadi i5 4690, atau enggak Core i7 4770, 4790, atau bahkan masih support sebenarnya i7 4790K. Jadi power core-nya ini bisa dipump tuh hingga base clock ke 4 GHz. Ya, apalagi kalau yang 4790K itu kan beringas sekali, ya kan. Tapi habis semua nanti PSU-nya dayanya ke situ tuh. Sementara untuk RAM-nya, mau nggak mau kita cuma akan terbatas di DDR dengan kapasitas 16 GB. Dan juga untuk speed-nya, seperti yang kita bilang tadi, PC3 12800 atau yang 1600 MHz. Tapi ini juga dengan setup 2 x 8 GB. Tapi teman-teman ingat ya, mau bawa PC ini hanya support yang RAM tipe non-ECC atau non-error correction code. Ya, ini yang ECC biasanya server, jadi Pichel udah yakin lah teman-teman pasti nggak akan salah beli, harusnya ya. Jadi kalau teman-teman pasang yang modul RAM ECC, selain fitur ECC-nya nggak akan aktif, sistemnya juga jadi nggak stabil, dan malahan kadang-kadang bisa jadi nggak booting sama sekali gitu. Selain itu juga PC ini sudah memiliki PCI Express 2.0 yang memiliki kecepatan hingga 5 GT per second atau gigatransfer per detik dengan setup 3 slot PCIe X1 dan 1 slot PCIe X16. Jadi kalau dihitung-hitung PCIe X1 ini memiliki bandwidth sebesar 4 gigabit per second dan slot X16-nya sebesar 80 gigabit per second. Karena itu Pichel nemu setidaknya 2 option kartu grafis yang bisa kita pasang nih di slot X16-nya, yaitu yang Radeon RX 550 low profile ataupun juga GeForce GTX 1650 low profile. Low profile di sini berarti bentuknya yang mini ya teman-teman. Harusnya teman-teman udah tahu lah, supaya bisa masuk ke casing yang SFF yang dipakai di PC ini. Selain itu juga teman-teman masih bisa upgrade di bagian storage karena pada motherboardnya disediakan 3 slot SATA 3 yang 2 diantaranya sudah digunakan untuk hard disk dan juga DVD drive. Opsinya teman-teman tinggal pasang aja hard disk 3,5 inch di tray yang disediakan, atau bisa juga yang ukurannya 2,5 inci dan bisa diletakkan di bawah dari tray DVD-nya.
Tapi kalau teman-teman ngerasa DVD drive-nya nggak perlu-perlu amat, ganti aja dengan caddy buat SSD ataupun hard disk SATA 2,5 inci. Terus cabut deh DVD drive-nya. Kan lumayan, hemat port SATA, terus kapasitasnya lebih gede gitu kan. Lalu opsi terakhir tentu saja PSU-nya. Nah, karena semua komponen yang Pichel sebutin tadi udah kena upgrade, maka PSU-nya juga mau nggak mau mesti wajib kudu di-upgrade. Dan Pichel sarankan output minimumnya ya 350 watt lah. Dan juga kalau bisa yang minimal 80 plus bronze gitu ya. Biar aman sentosa pakai PC-nya. Dan juga tipenya harus yang SFX biar muat di casing PC ini. Ya kalau nggak ya udah kayak dicangkok aja dari luar gitu. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk PC ini. Overall, menurut pribadi Pichel, HP ProDes 400 G1 SFF PC adalah sebuah mini PC yang walaupun secara spek sudah ketinggalan, tapi kinerjanya masih bisa jadi salah satu alat bantu pekerjaan kita. Walaupun jujur li ya, PC ini tadinya kayaknya mesin kasir gitu ya, ex kasir nih kayaknya di swalayan. Jadi memang nggak diperuntukkan buat pekerjaan yang membutuhkan komputasi berat. Cuma pas Pichel cek speknya, kok masih lumayan gitu ya. Prosesornya bahkan masih satu generasi dengan laptop gaming Alienware-nya Pichel, yang sampai sekarang masih kuat-kuat aja tuh mainin game-game berat. Pichel jadi kepikiran nih teman-teman, ini PC enaknya kita upgrade atau kita remake sekalian gitu ya? Coba deh teman-teman komen di bawah ini. Soalnya kalau Pichel kalau lihat-lihat, jadi mirip kayak PC barebone yang pernah Pichel review di beberapa bulan yang lalu. Masih bisa ditambahin lagi di dalam-dalemannya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti penasaran bakal jadi apa nih PC, pantengin aja terus channel ini ya. Karena PC ini bakalan Pichel bikin jadi beberapa episode lagi. Lumayan biar kita bisa explore opportunity-nya sampai jauh ke sana. Dan Pichel juga masih punya satu mini PC lagi yang asalnya sama kayak PC ini. Sama-sama X mesin kasir. Tapi apakah kemampuannya akan sama dengan PC ini? Pichel agak ragu, tapi tungguin aja. Pasti penasaran. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencari produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman subscribe-nya. Oke? Thank you. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Menarik nih project kita kali ini. Terus ini mau kita apain? Kita oprek, kita upgrade, kita pol-polin.